update dari kematian dosen Untak Semarang. Jadi, tim forensik ini telah menyelesaikan otopsi jenazah dosen perempuan berinisial DLL yang berusia 35 tahun nih, yang ditemukan tewas di sebuah hotel kawasan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan ini kemudian menjadi pertanyaan ya, apa sih penyebab kematian dari dosen tersebut? Jadi sebelumnya Tribuners keluarga ini mengatakan ada kejanggalan nih dalam kematian tersebut, terutama jika melihat kondisi dari korban saat ditemukan. Jadi DLL waktu itu Tribuners ditemukan dalam keadaan tergeletak di lantai dalam kondisi yang tidak mengenakan busana begitu. Kemudian terdapat pula darah gitu yang keluar dari mulut dan juga hidung serta alat vitalnya. Kemudian di Treskrim Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio menyampaikan pada Rabu 19 November 2025 bahwa hingga saat ini pihaknya ini masih menunggu hasil resmi dari otopsi tersebut. Meskipun otopsinya ini sudah selesai Tribuners, tapi pihaknya belum menerima hasil tertulisnya. Selain menunggu hasil otopsi, penyidik juga melakukan pendalaman lebih lanjut terkait penyebab kematian korban. Dwi kemudian menegaskan Tribuners sejumlah pihak yang berada di lokasi kejadian juga telah dimintai keterangan, termasuk seorang anggota polisi berpangkat AKBP yakni AKBP B yang diketahui berada di kamar yang sama dengan korban. Dan seiring dengan itu Tribuners simpang siur terkait hubungan antara dosen Universitas 17 Agustus 1945 atau Untak Semarang berinisial DLL dengan seorang polisi yakni AKBPB ini beredar gitu Tribuners. Jadi seperti yang kita ketahui ya Tribuners, dosen dengan inisial DLL ini tewas dalam kondisi tanpa busana di sebuah kamar hotel dan ditemukan pada Senin 17 November 2025 sekira pukul 5:30 pagi. Dan sementara itu, sosok yang menjadi saksi kunci ini adalah sosok AKBPB yang merupakan sosok yang pertama kali melaporkan kejadian itu kepada polisi. Dan terkait hubungan mereka Tribuners ini juga terjadi simpang siur gitu, lantaran diketahui ternyata korban dengan AKBPB ini masuk dalam satu kartu keluarga milik DLL. Dan hal ini disampaikan oleh kerabat korban yakni Tiwi Tribuners. Padahal menurut Tiwi ini, DLL ini masih berstatus lajang dan yatim piatu. Dan sebelumnya juga diketahui bahwa AKBPB ini juga sudah berkeluarga. Dan Tiwi ini menyampaikan Tribuners adapun keluarga kedua orang tua dari DLL ini juga sudah meninggal dunia. Sementara korban merupakan warga Purwokerto dan telah berada di Semarang selama sekitar 4 tahun lamanya. Namun Tiwi kemudian juga mempertanyakan Tribuners terkait hubungan mereka. Pasalnya AKBPB ini juga nggak kelihatan hadir saat jenazah DLL ini mau diotopsi. Menurut Tiwi, seharusnya jika memang mereka memiliki hubungan saudara, AKBPB ini yang juga merupakan saksi pertama dan juga melaporkan adanya kasus tersebut, ini seharusnya hadir saat prosesi otopsi berlangsung. Namun disebutkan Tiwi hingga sore hari AKBPB ini tidak juga datang. Dan seiring dengan adanya kasus tersebut, Tribuners ratusan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Untak Semarang ini menggeruduk markas Polda Jawa Tengah. Tribuners, hal itu buntut kasus kematian dosen muda mereka yang berinisial DLL. Jadi para mahasiswa ini Tribuners mendatangi Polda Jawa Tengah untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus kematian korban yang ditemukan tewas di sebuah kamar kos hotel begitu ya di Jalan Telaga Bodasraya nomor 11 Karangrejo Gajah Mungkur, Kota Semarang pada Senin 17 November 2025 lalu. Kasus kematian ini Tribuners memantik perhatian para mahasiswa karena dosen mereka tewas dengan yang dinilai dengan janggal gitu ya. Apalagi ini juga bersama dengan seorang polisi berinisial B berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Yang mana polisi tersebut juga merupakan sosok yang pertama kali melaporkan kasus tersebut atau penemuan jasad dari korban.
Dan mahasiswa ini mendatangi Polda Jateng Tribuners dengan membawa spanduk bertuliskan Justice for Levi. Kemudian foto korban yang mengenakan jilbab motif bunga-bunga juga turut dibawa oleh para mahasiswa. Mereka juga melakukan orasi dan berbagai aksi simbolik untuk mengenang almarhum. Polda Jateng kemudian mengajak nih Tribuners para mahasiswa untuk beraudiensi gitu ya di Gedung Borobudur Semarang. Dan dalam audiensi itu ada 3 polisi yang menemui mahasiswa, yakni Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, kemudian Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Saiful Anwar, dan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Kombes Pol Artanto. Dan selama audiensi dengan polisi, Tribuners mahasiswa ini juga mempertanyakan nih sejumlah kejanggalan atas kematian dari dosen mereka. Jadi menurut salah satu perwakilan yakni Frans, Tribuners mahasiswa yang menuntut kasus ini dibuka secara terang benderang nih karena masih ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan oleh mereka. Kejanggalan itu meliputi korban yang meninggal dunia dalam kondisi telanjang bulat dengan kondisi tubuh yang tergeletak di lantai. Kemudian juga adanya saksi kunci dari kejadian ini yang merupakan seorang polisi berpangkat AKBP. Dan antara korban dengan saksi kunci ini juga tercantum dalam satu kartu keluarga gitu atau satu kakak gitu Tribuners. Dan kejanggalan berikutnya ini berupa dugaan adanya sejumlah barang pribadi korban yang hilang. Mahasiswa takutnya nih ada barang bukti yang sengaja dihilangkan dari kasus ini. Apalagi diketahui nih Tribuners bahwa jeda waktu sangat lama saat korban ditemukan meninggal hingga proses pelaporan ke pihak kampus dan ke keluarga korban. Ia juga menyebut nih Tribuners mahasiswa akan terus memantau polisi dalam penanganan kasus kematian dosennya yakni DLL. Di hari Senin sekitar jam 5:30 pagi, Pak, ada penemuan mayat di hotel itu ditemukan oleh seorang oknum polisi, Pak. Lalu seorang oknum polisi ini melapor ke ke Polsek Gajah Mungkur dan tim Inafis Polrestabes Semarang, Pak. Dan lalu mengabari saksi kedua yaitu resepsionis, Pak. Ya, terus ini Pak, adapun dari kami Pak, komunitas muda-mudi alumni Untak Semarang ini menganggap ini ada sesuatu yang janggal, Pak. Kenapa janggal, Pak? Yang pertama itu kenapa kok polisi yang menemukan ini, Pak? Padahal tidak ada ininya, Pak. Tidak ada hubungannya, Pak. Apalagi kan ini kan Kasubdit Kasubdit Pengendalian Massa kan, Pak, yang tidak ada hubungannya dengan perkara tindak pidana, apalagi pembunuhan, Pak. Kalau kejanggalan dari kita, Pak, yang pertama, kenapa ada si saksi pertama itu di TKP, Pak? Yang pasti, Pak, mereka tidak memiliki hubungan saudara, Pak. Terus? Itu, Pak. Kalau kejanggalan ini, Pak, luka fisik atau apa, Pak? Kalau kejanggalan yang kami temukan yang pertama satu, Pak, kenapa ada saksi pertama di TKP? Oke. Kalau bicara kewenangan kan kewenangannya dia kan di pengendalian massa, Pak, bukan di penanganan tindak pidana. Dan sebelumnya diduga, Pak, si saksi satu ini sama korban itu memiliki kedekatan, Pak. Diduga ya, Pak. Oke, siap. Nah, kalau dari alumni mendapatkan informasi kematian korban itu penyebabnya apa, Pak? Informasi awalnya, Pak? Apakah, ya mohon maaf ya, apakah ada penganiayaan atau apa kok sampai korban itu ditemukan meninggal gitu loh, Pak? Kalau untuk ke situ, Pak, belum ada, Pak. Mungkin menunggu hasil rilis dari pihak kepolisian, Pak. Dan hari ini rencana diadakan otopsi, Pak. Terakhir saya dapat info begitu, Pak. Oh, dari pihak keluarga juga mengizinkan adanya otopsi berarti, Pak, ya? Yang pembahasan, Pak, soalnya dari pihak keluarga sendiri, setahu saya ya, Pak, tidak menginginkan otopsi, setahu saya, Pak. Oke. Berarti masih belum ada informasi jelas dari polisi ya. Ini apa? Apakah nanti ada diotopsi atau apa ya, Pak? Atau penyebab pasti kematian korban belum diketahui gitu ya?
belum diketahui Pak. Cuman kita kan melihat dari kronologi kejadian Pak. Artinya kan kami dari komunitas muda-mudi alumni UNTAD sekarang ini Pak meminta kepada pihak kepolisian lah untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Satu Pak, untuk menjawab ini Pak, dugaan kronologi ini Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.